Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi kali ini kita ditemenin oleh Pak Eka Lovian. Ini selaku CEO dari PT Indotrak Utama ya teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya dengan Pak Eka Lovian ya teman-teman, selaku CEO PT Indotrak Utama. Sebelumnya Pak Eka Lovian, kalau untuk kondisi 2020 seperti apa ini? Ya, kalau kita di PT Indotrak kondisi 2020 baik ya, karena ya memang secara overall kondisi global kan lagi pandemik nih ya. Cuma kebetulan yang di Indotrak kita ya alhamdulillah kita dapat banyak proyek gitu kan, termasuk proyek dari beberapa customer yang belinya itu fleet. Dan untuk 2021 kira-kira seperti apa ini Pak Eka? Kalau menurut Pak Eka? Kalau menurut kita 2021 nanti tren yang ada di 2020 akan berlanjut. Jadi kita cukup yakin bahwa hal-hal positif growth kita yang ada di 2020 ini akan berlanjut di 2021, terutama disokong oleh perkembangan dari beberapa sektor di Indonesia. Dan sedikit ini terakhir mungkin Pak Eka. Kalau yang dulu kan kita nyenggarain mining expo ya kan? Nah kira-kira apakah nextnya ke depan akan ada lagi mining expo yang akan kita launching kalau sendiri? Ya kalau mining expo kan masih cukup jauh lah eventnya. Kita juga sedang lihat apakah pandemik ini terhadap event seperti itu juga bagaimana kan, dari penyelenggaranya juga kita belum dapat kepastian gimana juga. Jadi tapi yang jelas ya kalau memang ada kemungkinan kita ikut ya, seperti biasa GoGo ya. Nah di sisi lain kita juga ada event-event yang akan lebih tepat sasaran ke arah lokal atau menggunakan fasilitas-fasilitas seperti Zoom atau conference yang bisa langsung ketemu customer pada saat COVID. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ya pandemi ini segera berakhir. Harapannya acara-acara yang untuk pameran-pameran bisa terlaksana lagi, dan kemungkinan Indotrak nampilin unit-unit terbarukan lagi Pak. Ya, nanti ditunggu surprise-nya di 2021. Siap ya teman-teman. Jadi harapannya untuk 2021 ada produk-produk terbaru dari Indotrak. Ya, Khususnya didoain unit aja. Indotrak ya. Oke ya teman-teman, terima kasih yang udah nonton channelnya Seputar Tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi kali ini kita pengen ngebahas ini salah satu unit Volvo F16 ya teman-teman, 610 atau 610 dengan spesifikasinya nanti kita bahas dengan Pak Is yang udah nemenin kita Pak Is untuk pembahasan terkait teknis unit F16 ini. Jadi Pak Is, jadi untuk F16 ini gede nih Pak Is ya? Ya, gede, tinggi. lumayan Pak. Ya. Jadi kita pengen ngebahas ya teman-teman terkait ke teknis khususnya di unitnya F16 ini, apa-apa aja fitur yang udah disematin di F16. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, F16 ini implementasinya di unit hauling ya, dimana dia pakainya unit double trailer, mana kapasitas itu hampir menyentuh 70 ton satu trailer, jadi kali 2 140 ton kalau untuk double trailernya. Pilotnya saja. Pilotnya saja itu ya, pilotnya saja. Jadi pilotnya itu bisa gandeng 140 ton untuk pilotnya sendiri. Kira-kira fiturnya apa aja Pak kalau untuk 16? Untuk fitur F16 ini yang pasti karena dia untuk heavy haulage, ada crawler ya. Dia ada 2 crawler, ultra crawler dan crawlernya. Jadi benar-benar punya kemampuan untuk menanjak yang lebih bagus ya daripada yang tidak pakai crawler. Itu lalu masing-masing sudah biasanya kita kasih ada option EBS, electronic brake system ya. Lalu ya banyak option lain. Yang pasti kalau untuk horsepower seperti ini dengan muatan yang seperti ini, kita punya Volvo engine brake ya. Volvo engine brake yang selalu ada di produk Volvo di market Indonesia. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi terkait atas spesifikasinya, horsepower-nya dan torsinya dan lain-lain mungkin saya tampilin di sini nantinya.
teman-teman bakal bisa lihat untuk data spesifikasinya lebih detail. Kita lihat ke belakang yuk kayak apa. Tadi dijelasin lebih Pak Is. Nah, kalau untuk dari samping ini apa yang bisa dijelasin Pak Is terkait ini Volvo FH16 ini Pak Is? Baik, ini Volvo FH16 karena engine displacement-nya tinggi, dia punya kemampuan untuk menghisap udara itu besar. Dia dikasih air cleaner yang spesial karena tempat kita berdebu dengan volume yang lebih besar. Oh, lebih gede ya? Ya, dari aslinya. Jadi ini sudah kita modifikasi untuk memang untuk environment Indonesia. Ya. Jadi beda yang ada yang di luar-luar. Iya. Indonesia ya? Beda. Lalu kedua kita punya tadi yang saya bilang crawler. Ya. Nah, ini untuk crawler itu bisa kita lihat di depan antara housing clutch dan gearbox itu ada sekitar 12 cm itu dipakai untuk crawler, tambahan 2 gigi crawler. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat yang tanpa crawler seperti apa. Ya. Nah itu ya teman-teman, jadi kalau teman-teman yang belum tahu, fungsinya crawler itu untuk posisinya membantu pada saat posisi tanjakan ya teman-teman. Jadi semakin crawlernya kalau ada 2 itu lebih tanjakannya bisa nanjak lebih tinggi derajatnya ya, gradien pada saat memang tanjakan lebih mampu dia untuk tanjakan lebih tinggi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke belakang ya, seperti apa? Apa yang dijelasin apa ya? Oh ini paling ini aja Pak. Evaluasi ini. Gardan aja Pak. Dia Gardan aja gitu aja ya. oke, Paling itu aja sih. Gardan dengan ini sudah ABS ya, full Ah. ABS. full ABS, terus bumper yang di belakangnya. Oh ini aja Pak, paling LED ini aja. Nah, Bumper LED, gardan dengan yang penggunaan belakang beda balon dengan yang ada lid spring Pak. Ya, Ini kan pakai ya, lid spring. ya. Ini udah ada bugi kan ya? Udah ada bugi itu aja sih. Oke teman-teman, jadi kita posisinya lagi di belakang. Ini unit FH16 ini posisi gardannya itu posisi ground clearance-nya lebih tinggi ya. Mungkin Pak Is bakalan ngejelasin ke teman-teman kenapa posisi FH16 ini diferensialnya atau gardannya beda ketimbang yang lain ya, mungkin yang agak lebih gede lagi. Oke, kalau di sini kita lihat ya, drive axle kita itu ground clearance-nya lebih dari 30 cm ya, 30 cm. Ini very perfect untuk jalan-jalan off-road. Itu satu. Yang kedua, kita pakai semuanya double chamber sehingga pada saat pengereman rem parkir itu maksimal ya. Dan ada lagi yaitu kita pakai LED. Di belakang sudah pakai full LED sehingga left time-nya lebih tinggi, dia lebih bagus untuk pencahayaannya. Itu Iya teman-teman, jadi kalau teman-teman nggak tahu juga FH16 ini kan dia pakai lid spring ya teman-teman. Dan ada juga sebenarnya kalau untuk yang tipe yang lain pakai balon. Mungkin Pak Is bakalan jelasin apa sih bedanya antara lid spring dengan balon yang dipakai di model yang lain. Monggo Pak Is. Oke, ini lift spring yang ada di FH16. Lift spring ini ada 1, 2, 3, 4 ya 9 lift spring ini untuk tonase 32 ton ya. Jadi tonase beban yang dapat dimuati untuk untuk bogi 2 axle yang di belakang itu 33 ton gitu. Nah, Ya itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk balon sendiri itu informasi dari Pak Is juga untuk lebih muatan itu lebih rendah ketimbang yang dipakai ketimbang pakai yang lift spring ya teman-teman untuk bebannya. Kalau untuk balon tadi berapa Pak Is kalau untuk kapasitas? kalau yang kapasitas untuk air suspension atau Iya. balon Ya. itu 26 ton. Nah 26 ton ya 26 ton. teman-teman. Jadi lebih rendah ketimbang kalau pakai lift spring. Tapi memang kelebihannya kalau yang pakai air suspension memang lebih empuk ya Pak Is. Ya, satu lebih empuk, lebih nyaman. Kedua, dia road friendly. Jadi tidak terlalu dia tidak terlalu banyak merusak jalan. Gitu.
Jadi banyak kelebihan-kelebihannya dan banyak fitur-fiturnya yang ditempatin di unit EVA16 dan unit-unit yang lain. Nantinya kita coba test ride ya, naik ke dalam kabin seperti apa sensasinya naik di dalam kabin EVA16 610 yang ada di dealernya Indotruck Utama. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video drive-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi kali ini kita berkesempatan untuk melakukan test drive yang ada di dealernya Indotruck Utama unit EVA16 610. Lihat aja keseruan di dalam seperti apa. Ayo kita langsung coba yuk. Oke ya teman-teman, jadi kita mau coba test drive dulu dengan Pak Itarianto. Coba ya keseruannya lah ya, coba EVA16 610. Kasihkan aja keseruannya pas kita jalan-jalan ke sini. Oke. Iya, Pak. Otomatis. Ini posisinya lagi pakai otomatis ya teman-teman. Jadi kita pakai yang matic saja. Gede ya, gede EVA16 tuh kabinnya EVA16 dan 10. Mungkin kalau posisinya muatan lebih Enak lagi. iya, bensin lebih ada beban di belakang ya guys ya, jadi nancep mungkin ke Ya, jalannya ya. opsinya kencang. Iya. Jalannya. Tapi ini teman-teman kalau pengen lihat ya, ini posisinya di depan ini di filter ya. Tinggi banget posisinya di depan. Lihatnya kayak kecil banget ya mobil di depan ini. Kita coba keliling-keliling aja dulu. Lihat kalau rasanya pakai mana pasal seperti apa ya. Saya pakai otomatis, sekarang saya coba pakai manual ya. Iya. Nah ini teman-teman, jadi dirubah sistemnya pakai yang manual oleh Pak Is ya. Kita coba kalau sistem transmisinya yang pakai manual. Jadi kalau shifting, saya masuk. Hmm. Shift up. Nah itu ya teman-teman, jadi kalau pakai EVA16, kalau pakai transmisi manual dia ada switch itu yang di lever ya. Itu posisinya untuk shift down atau nurunin transmisinya. Kalau yang up dia naikin transmisinya ya, jadi tinggal menekan tombol shiftingnya aja ya. Itulah kalau kita memang pakai iShift, intelligent shifting yang ada di produknya Volvo ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ya, kebanyakan sih rata-rata kalau apa namanya unit potongan biasanya dipakainya yang matic, dan kalau untuk yang manual biasanya juga dipakai pada saat memang ada muatan ya, teman-teman pakai. Nah ini kita putar balik dari sini, lihat. Tuh lembut ya steeringnya ya, ya itulah. Jadi
dari teknologi juga yang dipakai oleh Volvo untuk penggunaan daripada steering juga ya. Jadi untuk penggunaan daripada steering juga lebih dipermudahkan untuk penggunaan daripada steering yang nggak terlalu berat gitu ya. Setelah penggunaan teknologi yang memang dipakai untuknya di F16, lagi untuk dioperasi di medan yang berat, masih yang gede juga ya. Jadi sekarang saya peragakan pakai D-Vlog ya. Ini pakai D-Vlog nih Bun. Kita coba pakai D-Vlog, tinggal lepas gas, masukkan D-Vlog. Axle-nya, gas lagi. Di sini sudah kelihatan, D-Vlog-nya sudah masuk. Oh, jadi harus posisinya lepas gas dulu Lepas Pak ya? gas supaya nggak ada power yang masuk ke yang putar si drive axle. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ya harus tahu kayak gitu cara penggunaan atau ngaktifin di vlog di F16. Jadi pedal gasnya harus diangkat dulu posisinya, baru ngaktifin di vlognya Pak ya? Ya. Speednya di vlognya ya. Berbeda kalau manual, transmisinya manual, kita kan pakai kopling. Ya mau nggak mau harus injak kopling. Oh, harus berbeda. Oh. Jadi untuk posisinya kalau istilahnya itu disengage-nya dulu ya teman-teman. Untuk ngelepasin, jangan ada putaran dulu masuknya di sana. Jadi kita harus ngelepasin putarannya dulu. Kalau manual tadi pakai kopling, kalau pas posisinya lagi matic harus diangkat untuk posisi pedalnya. Kalau yang nggak tahu ya itulah salah satu pengoperasian harus benar-benar paham ya. Sama juga kalau saya masuk di vlog inter wheel, karena kita pakai di jalan yang lurus, itu tidak masalah sebenarnya. Jadi nggak masalah ya. Jadi di vlog inter wheel ini dipakai biasanya kalau untuk jalan yang berat, jalan yang licin sekali, di lumpur, ya. Caranya juga sama, tinggal angkat gas, masukkan di vlog inter wheel, sudah Aktif ya. aktif, ya. Tinggal kita jalan lurus saja. Tapi yang perbedaannya nggak dilarang dan memang nggak Nah, boleh kalau steering gitu ya. Nah, kalau sudah di vlog inter wheel masuk, kita manuvernya tidak boleh patah nih. Ini untuk lepas saya sama saja, saya angkat gas, saya lepas. Aktifin Pak ya. Ya. Oke teman-teman, jadi memang kalau untuk medan berat, nah itu di vlog interwheel itu benar-benar berfungsi ya teman-teman. Yang kita tahu juga di tambangan karena kita nemuin kondisi yang ya medan berat ya, atau memang kondisinya lumpur ya. Jadi untuk traksi tambahan di vlog interwheel itulah yang memang digunain. Tapi yang harus digarisbawahi untuk mengaktifkan ataupun pada saat memang aktif di vlog interwheel itu jangan sampai kita melakukan manuver atau steering itu yang langsung terlalu tajam ya teman-teman. Soalnya itu memang dilarang kalau untuk penggunaan di vlog interwheel. Tadi ngaktifinnya Pak Is dengan kalau posisinya matic sama kayak tadi penggunaannya di vlog, melepas pedal baru diaktifin vlog interwheelnya. Begitupun juga untuk mendisable ataupun menonaktifkan di vlog interwheel, lepas gas baru dinonaktifin pakai speednya yang ada di panelnya ya. Catatan juga waktu masukkan di vlog interwheel ataupun inter axle, kita harus memastikan roda belakang itu tidak ada yang slip. Nah itu penting sekali. Nah itu ya teman-teman. Jadi pada saat memang tadi yang dijelasin Pak Is ya, jadi kita harus memastikan juga kondisi ban belakang atau posisi rear wheel yang ada di belakang itu kondisinya benar-benar apa ya, nggak ada posisinya, intinya duduk di permukaan lah, nggak sampai slip, nggak ada di posisinya dia ngambang atau seperti itu ya.